Oke, kita coba ya. Tadi ada satu studi kasus kan tentang Ruth dan Naomi. Kalau cuma moral, ya kita hanya menemukan aplikasinya sebetulnya. Kalau di model ini kan eh, moral itu di mana itu? Lapisan ketiga. Oh, lapisan ketiga, apa itu? Aplikasinya. Ya. Aplikasi atau namanya eh, ini ketaatannya, perbuatan baiknya, yaitu moralnya, good works-nya, psychic-nya. Tapi ada sesuatu yang miss nih, yang terlewat. Nah, Ruth dan Naomi itu cerita tentang apa? Apa Christ Center-nya dan eklesialnya kan gitu, ya kan? Sehingga kamu bisa dapat doktrinnya dan personalmu apa gitu ya. Nah, cuma kalau kita bicara Ruth dan Naomi, itu kan bukan cuma hanya satu sisi kita meresponi, kita setia, kita baik gitu ya. Tapi ini kan bicara tentang penebusan, tentang pemulihan, ya. Nah, di situ ada logoi kelaparan, ada logoi bencana, kematian, ya kan? Nah, itu apa? Kita bilang itu adalah logoi dosa yang membuat bencana. Tetapi ada Naomi dan Ruth, itu apa? Tipologi dari apa? Kristus yang setia, yang menebus nanti umat manusia dari dosa. Nah, jadi kamu harus jelasin tuh sampai logos. Kayak gitu. Ya, ini bicara tentang penderitaan, dosa, bicara tentang pemulihan, penebusan, ya, tentang cerita Ruth dan Naomi itu. Nah, hari ini kita mau lanjut ya. Kenapa kok kita perlu baca ayat itu nggak cuma sampai ini ya, nggak cuma hanya baca ayat langsung ambil apa aplikasinya. Nah, pada aplikasi itu di lapisan yang ketiga atau moral itu kamu nggak boleh melewati lapisan dua ini. Kan gitu semester lalu ya kita pelajari ya. Nah, ada lapisan dua itu ada namanya teoria, noetik, spiritual meaning, semantik konten itu sama. Jadi kamu cari apa makna rohaninya. Nah, rohaninya itu kalau kita pakai pendekatan Maximus, ya, kita akan sampai sang logos itu, Kristosentris itu. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya udah kasih. Misalnya kita ambil kemarin, ini Markus ini. Nih, Markus 1, 23 sampai 28 itu. Ya kan? Nah, misalnya dalam cerita Yesus di sinagog menyembuhkan orang yang kerasukan di sebuah sinagog. Ada logo apa di situ? Nah, kamu cari logo itu artinya apa? Ada prinsip atau tujuan ilahi di balik itu. Ya. Nah, kalau kita udah belajar di sini, logoi sebagai prinsip ilahi dalam ciptaan dan kitab suci. Jadi dalam ciptaan ada logonya, tapi di dalam kitab suci itu juga ada. Makanya kitab suci itu apa? Dunia simbolisnya. Kitab ada kosmosnya, tapi kitab suci itu apa? Ini kosmos yang intelligible atau kosmos simbolis. Maka dalam kitab suci itu ya, kitab suci itu dunia simbolis. Ya. Ada nggak orang yang kerasukan di sejarahnya, historisnya? Ada. Tapi ada nggak di dalam kitab suci? Ada, jadi tulisan kan? Oke? Ya kan? Nah, jadi tulisan. Orang yang kerasukan dalam sinagog itu, kalau di dalam tulisan, dia berarti dia
ada logonya. Nah, ini dia. Seluruh ciptaan termasuk kitab suci ditopang dan diisi dengan logoi. Ciptaan. Dunia ciptaannya berarti yang real ini. Paham? Tapi yang ciptaan ini ada nggak di dalam kitab suci? Ada. Paham nih, Krisna? Ya, ada ciptaan, ada kitab suci. Semua ditopang oleh apa? Logoi atau prinsip-prinsip rasio ilahi. Inilah logo itu blueprint kehendak Allah bagi setiap hal. Termasuk orang yang kerasukan tadi, itu ada blueprintnya, ada kehendak Allahnya buat kita. Ada maksudnya, ada tujuannya. Ini bukan sekedar, oh ya, ini orang yang kerasukan setan, ya udah gitu. Karena mungkin dia orang jahat, ya pantas lah dirasuki setan gitu kan. Bukan cuma itu. Ya, kamu harus temukan apa logonya. Nah, disitulah kita membutuhkan apa? Makna spiritual atau teori. Sehingga harus ditafsirkan secara nggak hanya historis, tapi juga teori atau spiritualnya. Baru dari situ, kamu baru bisa nangkep apa moral atau pesannya buat kita kerjakan. Jadi kalau kamu udah lompat ini, maka moralnya jadi lain nggak? Kalau kamu udah nangkap moral spiritualnya, maka moralmu harus sinkron nggak? Ya kan? Tapi belum apa-apa kalau kamu udah langsung ke moral, ya udah moral menurut pemikiranmu kan, bukan menurut logos ini, gitu. Nah, memang untuk mendapat mengerti ya, misalnya orang kerasukan itu sinagog tadi, itu apa sih ya maksudnya? Nah, kamulah perlu tafsiran dari para bapak gereja. Nah, kamu pakai nanti, misalnya ACCS itu, ya, Ancient Christian Commentary. Nah, di situ punya kan? Misalnya kalau Markus, hmm. Kalau Markus berarti kamu eh, ini salah satu buku ya menolong kita misalnya nih. Nah, ini seperti buku tafsiran ini. Ini kan lengkap ini dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, buku ini menolong kita untuk menangkap spiritual meaning-nya. Gitu. Ya. Nah, kemudian selain logos tadi ya, ada logoi, tapi kamu juga perhatikan ada namanya aporia. Ya kan? Nah, juma lalu kan kita udah bahas nih. Misalnya konteks Yesus menyembuhkan orang kerasukan di sinagog. Kira-kira apa aporia atau kesulitan, hal yang sulit kamu pahami di teks itu? Misalnya, mengapa Yesus memerintahkan roh jahat itu diam? Padahal roh itu menyatakan kebenaran tentang identitas Yesus, ya kan? Itu kan salah satu aporia, ini kesulitan yang kita menjadi satu pintu masuk ke makna spiritual teoria. Begitu. Oke? Nah, misalnya tadi, orang yang kerasukan. Kan kita sulit pahami, apa logonya? Ya kan? Masih ingat kan cerita orang kerasukan di sinagog itu? Nah, jadi kalau kamu mau bahas ini, ya tiba-tiba moral, kamu akan ngomong apa? Kan kemarin kita udah jawab kan. Kita akan ngomong, ya kita percaya kuasa Yesus menyembuhkan
semua setan takut kepada kuasa Yesus. Kan itu kita ngomong. Jadi kalau orang kerasukan, ya berdoalah dalam itu nggak salah gitu. Moral itu kayak gitu nggak salah. Cuma apa yang miss gitu. Nah, kamu bahas di sini orang yang kerasukan itu apa? Orang yang kerasukan itu, ya, ini secara tipologis. Tipologis itu artinya gambaran. Gambaran, image ya, tipe, gambaran yang dipenuhi dalam karya Kristus. Nah, orang yang kerasukan itu adalah gambaran dari umat manusia. Logonya ini, umat manusia yang meskipun dalam hubungan dengan perjanjian dengan Allah, sinagog kan dia masuk dalam sinagog kan, ditawan oleh kuasa dosa dan ketidakberdayaan hukum Taurat untuk menyelamatkan. Jadi ketika Yesus menyembuhkan dia, apa tipologinya? Inilah prototipe karya keselamatan Kristus yang lebih besar di atas kayu salib. Jadi kalau Yesus mengusir roh jahat keluar dari tubuh orang itu bukan cuma soal orang kerasukan diberi kuasa doa terus dia sembuh, bukan cuma itu. Tapi ini soal apa? Logo ini apa? Penebusan Kristus yang membebaskan kita dari tawanan apa? Dosa dan iblis. Bahkan membebaskan orang ini dari apa? Dari ketidakberdayaan hukum Taurat. Dia baca Taurat di sinagog soalnya. Tapi tetap aja kerasukan. Nah, ini menunjukkan apa? Umat manusia yang tidak bisa bebas atau tidak berdaya dari hukum Taurat. Itu. Ya kan? Ini bukan soal orang masuk terus disembuhkan oleh kuasa Yesus. Itu terlalu simpel. Nah, ini adalah apa? Prototipe karya penebusan Kristus. Itu logonya. Itu tipologinya. Nah, makanya kamu harus baca ini ya tentang logos dan logo. Ini beberapa pendahuluan-pendahuluan penting tentang Maximus. Teologi sintesis dari Maximus, metafisikanya, ya, liturgi kosmik ini yang sekarang kita lagi bahas. Kan kita udah bahas ya tentang logos dan logoi. Jadi di balik ciptaan itu ada logoi. Nah, waktu itu kan kita udah bahas bahwa logoi itu ini ya fondasinya logos dan logoi. Logoi itu apa? Logoi itu benih-benih rasional, percikan-percikan dari logos ilahi yang menopang dan membentuk segala sesuatu. Ya. Nah, logoi bukanlah sekedar cetak biru rasional atau ekspresi abstrak, tapi logoi adalah pikiran kehendak ilahi yang ada di dalam ciptaan. Termasuk tadi orang yang kerasukan itu. Orang yang kerasukan itu punya logoi atau punya pikiran kehendak ilahi yang mau disampaikan. Nah, apa yang mau disampaikan? Logoinya. Nah, kamu harus temukan sebagai seorang penafsir. Itu tugasmu. Nah, ini kamu juga baca eksegesis ya. Jadi ada beberapa bacaan yang kamu mesti baca ya. Eksegesis ini dari Blowers. Kemudian ada liturgi sintesisnya ya. Ini bukan ini liturgi kosmiknya dari Baltasar. Kemudian ada teologi sintesis dari beberapa buku ini. Dan yang terakhir ini yang saya bikin dari Tolles Friends. Ya, ini udah saya bagi ya di grup. Nah, udah ya. Di Tolles Friends itu di grup Ancient ya. Kalau eksegesis ini, iya di grup 2023 ya. Nah ini eksegesis dan pedagogis. Jadi fondasinya memang apa? Logoi. Logo itu apa? Bukan sekedar bentuk, ya.
Tapi prinsip-prinsip ilahi yang aktif, kehendak-kehendak kreatif Tuhan yang tidak hanya memberikan eksistensi dan bentuk, tetapi tujuan akhir. Nah, ada tujuan akhirnya. Jadi logos ini punya tujuan akhir. Nah, logos. Jadi orang yang kerasukan setan itu tadi ditulis di dalam kenyataannya di ciptaan ada kan? Di kitab suci ada nggak? Nah, kita sekarang lihatnya yang ciptaan atau yang kitab suci? Kitab suci. Orang udah mati kan? Kita lihat di kitab sucinya. Dia sama nggak dengan orang yang diciptakan? Sama. Maka kitab suci itu simbolnya. Ciptaannya ada, simbolnya itu. Nah, kita cari logonya. Logonya itulah nanti akan menuntut kita kepada telos, tujuan akhir. Misalnya, setiap pohon ya, tahu kan? Hitam, manusia, bahkan apapun ya, kebajikan, setiap perbuatan punya logosnya sendiri yang ada di dalam sang logos. Untuk orang kerasukan nih, tetap dia punya logosnya yang kita harus menuntut kita kepada sang logos. Maka tadi orang yang kerasukan itu akhirnya menuntut kita kepada apa? Kristus sang penebus. Ruth Naomi. Ini menuntut kita kepada siapa? Ini dua orang janda yang malang. Suaminya dua-duanya meninggal di negeri orang dan kelaparan. Ya kan? Apa logonya? Lalu mereka balik lagi dan disembuhkan oleh Tuhan, pemulihan. Terus menikah dengan Boas, dia kan? Nah, apa itu? Logonya apa yang kalian pelajari? Ini juga tentang penebus. Ya. Nah, jadi kalau di sini setiap pohon, setiap bintang, setiap manusia, bahkan setiap kebajikan memiliki logosnya sendiri yang ada di dalam sang logos. Ya, nah tadi saya sudah katakan ada dunia intelligible, dunia logoi. Ini yang hanya dapat dipahami oleh akal budi. Makanya kita sebagai penafsir, akal budi kita atau nus kita itu perlu diterangi oleh Roh Kudus. Kamu kalau menafsirkan kitab suci itu nggak boleh dengan hati yang benci orang. Kamu nggak akan ketemu tuh logonya. Yang ada kamu akan menyindir orang isinya. Ya, Risman, belum makan kamu? Ngantuk, lemes, Hah? Mau kopi? Oke. Nah, jadi ada dunia logoi, tapi juga ada dunia fenomena. Dunia yang dialami melalui indera. Nah, kalau kita cuma lihat dunia yang sensibel, dunia fenomena, ya udah kita hanya akan nanti terjebak kepada dunia yang fenomena. Oh, ada demonstrasi hari ini. Ya udah, demonstrasi karena rakyatnya nggak senang. Tapi apa sebetulnya dunia logoi di balik demonstrasi itu? Hah? Oh, demonstrasi ini karena rakyatnya protes. Ya kan? Tapi sebetulnya di balik itu ada dunia logoinya. Ya kan? Apa dunia logoinya? Ini soal keserakahan manusia. Pejabat-pejabatnya pada serakah. Korupsi, hidup mewah, tidak peka sama rakyat. Tapi kalau dunia fenomena kita lihat, wah ini chaos nih, demonstran di mana-mana, bahaya nih, tidak aman. Ya kan? Itu dunia fenomena. Nah, jadi kita harus pahami ada dua dunia ini. Sama kalau kita baca kitab suci ini. Oh,
Dunia fenomenanya apa? Mujizat hebat nih, viral, Yesus viral karena mengusir setan. Nah, itu dunia apa? Fenomena atau sensi. Tapi kamu harus nangkap apa? Dunia intelligible. Paham? Ya, ini kita lagi bahas ini. Eksegesisnya Maximus nih. Ya, nanti ada bukunya yang ini ya. Nah, nih, kitab suci sebagai kosmos intelligible dan kehadiran Kristus. Ini kan kita udah baca ya. Oke. Nah, kemudian ada dua dunia. Misalnya kita kembali ke tadi. Mana tuh? Markus. Orang yang kerasukan tadi ya. Wah, ini dunia, kalau dunia sensibelnya cuma kita kan bilang apa? Ini mujizat, ya kan? Tapi ada dunia logoinya. Apa dunia logoinya? Iya, kalau kamu paham nanti ini prototipe karya penembusan Kristus. Irenaeus bilang apa nih? Peristiwa ini Kristus mulai merampas barang-barang orang kuat. Maksudnya membebaskan umat manusia dari cengkraman iblis. Dengan rantai yang sama dengannya ia telah melenggu manusia yaitu dosa. Nah, ini diambil dari ACCS ini. Irenaeus. Jadi apa yang dikatakan oleh para bapak gereja ya, itu adalah pasti mereka juga bukan hanya nafsir moral, nggak mungkin. Mereka akan melihat lebih dalam lagi dalam bentuk apa? Spiritual atau teorianya. Ya. Nah, itu dia. Oke, misalnya lagi. Dalam cerita itu tadi kan selain orang yang dirasuki itu, orang itu sembuh, tapi kan yang menarik itu ada pengakuan roh jahatnya kan? Apa pengakuan roh jahatnya? Hah? Iya. Coba kamu baca ayatnya di situ. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, itu juga punya logoi. Iblis yang bisa mengaku siapa Yesus itu. Dia bilang, ini orang kudus dari Allah. Apa artinya itu? Paling-paling kalau kamu nggak ngerti, kamu akan bilang, iya Yesus itu anak Allah. Ya, yang kudus dari Tuhan. Padahal kamu harus menangkap apa spiritualnya. Ya. Nah, kalau kita baca ini adalah yang kudus dari Allah, pengakuan roh jahat yang kudus dari Allah adalah wahyu ilahi yang menyatakan apa? Identitas Yesus yang sejati. Ya. Gelar ini menegaskan kekudusan mutlaknya dan hubungannya yang unik dengan Bapa. Nah, kamu cari apa kata misalnya Agustinus. Apa yang akan kamu lihat? Agustinus bilang katakan, apa yang dibilang oleh iblis itu benar nggak? Benar. Ya. Tapi itu cuma pengetahuan intelektual belaka. Bukan pengenalan yang menyelamatkan. Dia berkata, iblis-iblis itu berkata hampir hal yang sama. Petrus juga berkata begitu kan, dalam kasih. Tetapi iblis berkata dalam ketakutan. Iya, karena kan iblisnya lihat Yesus itu di dalam diri orang kerasukan tadi. Dia ngomong, kamu yang kudus dari Allah, tapi di dalam kasih atau dalam ketakutan? Ketakutan. Nah, takut tadi dihajar, diusir oleh Yesus. Petrus juga sama. Itu kan mengaku Yesus adalah anak Allah, ya kan? Tapi di dalam kasih. Nah, Agustinus bisa mengatakan, iman yang bekerja oleh kasih itulah iman. Otoritas Yesus yang memerintah dan mengusir roh jahat adalah otoritas Sang Logos pencipta sendiri.
Firman-Nya yang berkuasa yang pada awal mula memerintahkan chaos menjadi kosmos, kini datang untuk memulihkan tatanan dan damai sejahtera dalam ciptaannya yang telah dirusak oleh dosa. Kuasa ini adalah hakikat dari Injil Kerajaan Allah. Jadi apa puncaknya ini? Dari cerita ini mau mengatakan bahwa ya, Sang Logos itu sendirilah yang berkuasa, yang bisa membuat hal yang chaos. Chaos itu berarti kayak orang kerasukan tuh, wah, rontak di mana-mana. Ya kan, kamu kan pernah lihat orang yang kerasukan kan? Barangnya semua bisa dipecahin, chaos. Ya kan? Kamu makin tahan dia, dia makin berontak, makin lawan. Gak peduli. Semua barang dia bisa hancurin. Nah, itu chaos namanya. Tapi begitu ada logos datang, maka dia akan membuat chaos itu jadi apa? Apa? Shalom. Memulihkan tatanan dan damai sejahtera. Jadi chaos jadi order lagi, jadi tertib lagi. Nah, sedangkan kita harus supaya bisa apa? Bekerja, maksudnya bisa ikut di dalam keorderan itu. Nah, ini harus iman yang bekerja oleh kasih. Kok iblis itu udah ngomong nih, engkau yang kudus dari Allah, tapi tetap kenapa kok Yesus mengusir dia? Kenapa? Iya, bukan dalam kasih. Walaupun dia ngomongnya betul, tapi bukan lahir dari kasih, tapi cuma semata-mata takut. Nah, maka iman itu bekerja oleh kasih. Nah, itulah iman, kata Agustinus. Ya. Jadi soal uh, iblis, pengakuan roh jahat yang kudus dari Allah itu, kita memahaminya bahwa inilah harus lahir dari iman oleh kasih. Sehingga kita baru bisa dipulihkan di dalam kedamaian. Jadi kita yang chaos, yang berantakan ini menjadi tertib, menjadi sembuh, memulihkan tatanan dan damai lagi. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini yang kamu harus temukan di dalam namanya spiritual meaning. Baru setelah itu kamu masuk penafsiran moral. Oke? Puncak dari sintesis spiritual ini adalah pemahaman kristosentrisnya. Jadi apa? Pada akhirnya apa logos? Dari cerita karena Yesus datang ibadah. Setelah dia baca kitab suci, lalu ada orang yang chaos, rasukan. Ya, lalu setan ngomong-ngomong soal dia. Dia bilang diam dan keluarlah. Gitu. Oke? Nah, lalu dia viral. Jadi secara keseluruhan itu sebenarnya cerita tentang apa? Tentang sang logos. Tetap ya, ujungnya itu apa? Kristosentris. Kamu harus sampai menemukan logosnya ini, Kristusnya ini. Jadi ujungnya apa? Logosnya. Apa? Kristus, ini, sang logos yang berkuasa memerintah chaos menjadi kosmos, datang untuk memulihkan dan memulihkan tatanan. Ah, ini logos ini. Firman-Nya yang berkuasa yang pada awalnya memerintah chaos menjadi kosmos, ini datang untuk memulihkan tatanan dan damai sejahtera dalam ciptaannya yang telah dirusak oleh dosa. Nah, itu dia. Ini pesan inti. Jadi Yesus mengusir roh jahat atau orang yang kerasukan itu, nah intinya mau ngomong apa? Ini sang logos.
sekarang akan menerbitkan ini semua. Kamu keluar. Contoh di sini berikut keluar. Ya. Jadi dia memulihkan apa? Tanah dunia yang telah rusak oleh dosa dipulihkan kembali. Nah, itu yang harus kamu beritakan kalau kamu cerita tentang Yesus mengusir roh jahat. Jangan cuma kamu bilang, iya ini ada orang kerasukan, Yesus berkuasa atas roh jahat. Jadi kita kalau ada yang kerasukan bawa kepada itu, ya jangan cuma itu nggak salah, tapi terlalu dangkal. Atau kamu akan bilang apa? Nah, kalau dari ceritanya, oh kamu akan bilang, oh Yesus itu punya kuasa mengalahkan roh jahat. Padahal bukan itu yang dimaksud. Apa yang dimaksud? Ini. Logos itu sedang memulihkan ciptaan yang chaos. Menjadi kosmos yang tertib. Yang damai. Nah itu. Baru kamu masuk ke penafsiran moral. Ya kan? Nah, bukan berarti moral nggak penting. Cuma setelah eksegesis tadi, setelah spiritual itu. Apa itu? Coba baca nih. Atau no? Bacaan moral membantu pelajaran askeping dari teks. Pikom ini menuntut sebuah pemeriksaan batin, najis apa yang masih berada dalam psikologi kita. Apa itu kebiasaan dosa, ikatan pada harta atau gengsi, atau partai, seperti kemarahan dan keserakahan. Kita diajak untuk meneladani Yesus dengan mengundangnya masuk ke setiap area kehidupan kita melalui doa dan keterlibatan sakramen. Nah, itu moral. Apa sinagog hatimu? Padahal di dalam sinagog itu ada orang chaos juga, ada orang kerasukan juga kan. Sama, di dalam hati kita apa kebiasaan chaos kamu, dosa kamu. Nah, kita perlu undang Yesus masuk. Jadi kalau kamu udah ngomong seperti itu udah moral. Penting nggak dalam khotbah? Oh penting. Kamu harus tahu, masuklah ke sini dalam sinagog hati. Jadi sinagog, ada nggak sinagog? Ada. Tapi logonya apa? Hati kamu. Dalam sinagog ada iblis nggak? Ada. Hatimu juga ada. Yang bisa ngusir siapa? Jadi undang dia masuk ke setiap kehidupan. Nah itu pesan moral. Ya, terus Dalam puasanya, kita kemudian dapat pemerintah dengan berkeyakinan agar pikiran dan godaan yang jahat diam dan keluar. Nah, itu dia. Terus ini bukanlah dialog, melainkan sebuah penolakan yang tegas dan aktif terhadap dosa yang dipraktikkan melalui disiplin virtus seperti kerendahan hati, kemurnian hati, dan pengekalan diri. Proses pemulihan ini mungkin terasa menggoncangkan, tetapi itu adalah bagian yang diperlukan untuk mencapai kebebasan sejati. Iya. Jadi untuk diam dan keluar itu mungkin goncang kita. Sama kayak tadi iblis yang tergoncang itu, yang takut itu. Ya kan? Nah, kita perlu memperhatikan disiplin virtus. Virtus itu kebajikan. Seperti kerendahan hati, kemurnian hati, pengekangan diri. Ya. Nah, proses ini mungkin menggoncangkan sama kayak tadi iblis yang diusir keluar itu. Tapi ini akan membebaskan kita. Nah, ini contoh moralnya. Ya. Tapi kita nggak hanya cukup jadi orang baik ya, bermoral. Kita harus jadi sampai teosis, anagogis ini. Nah, apa nih? Coba baca, Happy. Tampilan anagogis atau pembiayaan.
Tingkat penafsiran terakhir memandang peristiwa ini dalam gerak tujuan akhir atau telos Allah bagi seluruh ciptaan. Eksorsisme di Papanem adalah sebuah pertanda atau anabol dari kemenangan mutlak Kristus pada akhir zaman. Iya. Jadi ini bukan cuma kemenangan sekarang, nanti pada akhir zaman. Nah, itu anagogis. Terus? Kejahatan paksa jahat adalah jaminan bahwa segala kuasa, pemerintahan, dan kekuasaan yang melawan Allah pada akhirnya akan ditemukan sepenuhnya di bawah kaki Kristus. 1 Korintus 19 ayat 4 sampai 28. Peristiwa ini adalah kontinuum dari pemulihan eskatologis seluruh kosmos, di mana setiap bentuk kejahatan, penderitaan, dan kekacauan yang ditimbulkan oleh kuasa-kuasa jahat akan diusir untuk selamanya. Damai sejahtera atau shalom dan tatanan atau kosmos ilahi akan dipulihkan sepenuhnya. Terus? Dengan demikian, sebuah mujizat lokal di sebuah desa Galilea menyatakan harapan universal akan suatu ciptaan baru yang telah dibebaskan dan dibiarkan. Nah, itu dia. Bahkan kamu nggak cuma menangkap spiritual meaning-nya ya, tapi juga kamu nangkap apa anagogisnya. Nah, ini artinya apa? Logos itu nanti akan memulihkan kosmos ini sampai pada akhir zaman. Jadi nggak hanya 2000 tahun yang lalu itu dia usir setan. Tapi nanti ini damai sejahtera dan kosmos ilahi itu akan dipulihkan sepenuhnya pada akhir zaman. Nah, ini kayak semacam preview ya. Peristiwa ini adalah preview dari pemulihan eskatologi seluruh kosmos. Di mana setiap bentuk kejahatan, penderitaan, dan kekacauan yang ditimbulkan oleh kuasa-kuasa jahat akan diusir untuk selamanya. Ya, nah ini anagogisnya. Oke, jadi kamu lihat ya, dalam proses penafsiran yang berlapis ini ya, ada historia, ini literal meaning-nya, dari situ nggak cuma itu, kamu perlu menangkap apa penafsiran teori atau spiritualnya, kemudian moralnya, dan anagogisnya. Ada 4 level ya di dalam penafsiran yang berlapis ini. Lapisan pertama apa? Historia, teoria, atau moral, ketiga moral, dan yang keempat anagogis. Nah, ini kamu harus menemukan 4 lapisan itu. Nah, baru nanti kamu melakukan apa yang kamu temukan di poin 7, kamu kontemplasi. Ya. Kamu kontemplasi, lalu kamu kontemplasi itu berarti di sini gini ya. Oke, coba kita lihat 3 model eksegesis ini ya. Kita lihat yang Maximus. Lihat Maximus itu langkah-langkahnya. Kemarin kita udah baca sampai mana? Yang ini. Poin berapa? 3 udah ya. Kondisi penafsir udah ya. Kita udah baca ya. Sebelum menafsir, sesudah menafsir harus ada katarsis ya. Terus ada peran doa ya. Rahmat ilahi. Nah, ini yang keempat belum ya. Mengatasi aporia. Lalu ada berbagai makna, historia, ini udah ya. Nah, ini kontemplasi. Coba baca nih. Atau nanti ini juga ada di ya. Nah, ini nanti ada di sini. Oke, tapi ini kontemplasi alamiah itu sama kayak tadi di langkah ke kontemplasi alamiah itu sama kayak tadi di langkah ke ini landasan teologisnya. Ya. Jadi ada kontemplasi alamiah dan kontemplasi kitab suci.
Ya, misalnya kita baca teorinya dulu deh. Nanti lihat contohnya ya supaya nggak bingung. Jadi langkah-langkahnya kamu perhatikan. Kan kita ada terjemahan ya kan. Kemudian kita cari logos dan logonya. Tapi itu logos-logonya ada di dalam kitab suci sebagai cerminan kosmos dan dunia simbolis. Lalu ini kitab sucinya. Sekarang kamunya sebagai penafsir itu juga harus diperhatikan. Jadi bukan teksnya doang kita fokus. Tapi kamu subjeknya yang menafsir itu juga harus mengalami katarsis. Jadi Masinis membedakan ada buku, ada ciptaan, nih ada ciptaan, kosmos, terus ada buku. Ya, tapi ada sistem baca. Ini. Ini penafsir. Tapi ada kosmos. Nah, di dalam kitab suci ini ada logos, logoi, terus apa lagi? Cerminan kosmos, dunia simbolis, di cerminan kosmos. Ini ada di sini. Ini kosmos, ini ciptaan alam semesta. Masuk di sinilah manusia, binatang, tumbuhan, semuanya. Ada di dalam sini, ini kitab suci. Tapi ada penafsirnya. Kamu ini yang jelek ini. Nah, ini penafsirnya. Nah, penafsir tugasnya apa? Kamu menjalani satu proses pemurnian yang bergantung pada rahmat ilahi. Doa. Tapi kitab sucinya harus kamu pahami sebagai apa? Logos, logoi, dunia simbolis, kosmos, dunia simbol, dunia simbolis. Kayak tadi sinagog itu simbolisnya apa? Arti. Ya, nah itu dunia simbolis. Oke? Nah, lalu setelah penafsiran berlapis, ya. Nah, kamu sebagai penafsir, sebagai penafsir itu mencari apa kontemplasi dan kitab suci. Namanya judulnya kontemplasi alam dan kitab suci. Nah, apa itu? Coba kita baca ini. Kontemplasi alam atau Physique Theoria sebagai pelengkap penafsiran kitab suci. Jadi, kamu nanti di sini, kamu lihat teks ini, lihat lagi ke kosmosis. Nah, coba baca. Happy. Sebagaimana dibahas dalam bab 2, Saint Maximus melihat alam semesta sebagai kitab alam dan juga mengungkapkan logos ilahi. Logo ilahi. Nah, kamu lihat di sini. Maximus melihat alam semesta atau kosmos itu sebagai apa? Iya, kitab alam. Nah, kosmos itu disebut kitab alam. Yang ini disebut sebagai apa? Kitab suci. Kitab suci. Ya. Nah, ada kosmos disebut sebagai kitab alam. Ini, ciptaan ini kosmos. Kitab alam namanya. Tapi kalau yang ini kitab suci. Ya, ada 2 kitab ya. Nah, 2 kitab itu kamu kontemplasi. Kontemplasi alam dan kontemplasi kitab suci. Atau kontemplasi kitab alam, kontemplasi kitab suci. Ini tugasnya siapa? Nah, jadi penafsir itu
lihat ini. Nah, itu di langkah ke-8. Ya, coba baca lagi. Oleh karena itu, kontemplasi alamiah atau fisik dan teoria, pengamatan dan pemahaman terhadap tatanan, keindahan, dan prinsip-prinsip yang bekerja dalam ciptaan dapat melengkapi dan memperkaya pemahaman terhadap kitab suci. Iya. Jadi, kalau kontemplasi alamiah itu kamu berarti apa? Mengamati, memahami tatanan, keindahan, prinsip-prinsip yang ada di dalam ciptaan. Nah, ini bisa memperkaya pemahaman kita terhadap kitab suci. Terus? Wawasan yang diperoleh dari mengamati logoi dalam ciptaan dapat membantu penafsir mengenali logoi serta yang tersembunyi dalam teks kitab suci. Iya. Jadi sebenarnya langkah 8 ini ya, kalau kamu sudah bisa nanti bisa melakukan langkah ke-7, mana tadi? Ini. Kamu mengerjakan langkah ke-7, mengerjakan langkah 8 itu sudah gampang. Karena kamu sudah mengamati kan tadi ya. Mengamati apa? Sinagog, orang yang diusir, ya kan? Orang yang kerasukan, iblisnya. Kamu sudah mengamati apa yang ada di situ. Ya kan? Nah, kamu sudah mengamati. Nah, jadi pertama, kamu mengamati, memahami apa yang ada di dalam ciptaan. Kamu mengamati logoi dalam ciptaan. Nah, ini membantu kamu mengenali logoi itu. Nah, mengenali logoi yang tersembunyi dalam teks kitab suci kan di langkah 7 tadi. Ya kan? Nah, terus misalnya Ketentuan musim atau kompleksitas organisme hidup dapat menjadi simbol bagi rencana keselamatan alam atau kompleksitas kehidupan spiritual yang diuraikan dalam kitab suci. Keduanya, alam dan kitab suci, berasal dari sumber yang sama dan saling bersaksi tentang kebijaksanaan Sang Pencipta. Iya. Misalnya, ini contoh. Ya. Contoh tadi yang Markus yang kejadian di sinagog di Kapernaum itu. Coba baca ini. Nih. Happy. Peristiwa ini adalah sebuah mikrokosmos. Mikrokosm. Kosm. Dari nama kosmis, logos yang melaluinya dunia dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Masuk ke dalam dunia kecil sinagog. Nah, kamu amati. Oh, Yesus masuk ke dunia kecil yaitu sinagog. Nah, itu kamu sedang kontemplasi alam ini. Kan di alam itu tadi ada apa? Di sini kan. Di kosmosnya ada sinagog. Ya. Lalu di situ ada siapa lagi? Yesus. Gitu. Ya. Nah, kamu sebagai penafsir mengamati apa yang ada di kosmos ini. Oh, ini logosnya masuk ke dalam dunia kecil sinagog yang sedang kacau kan? Kenapa? Karena ada orang yang kerasukan sedang chaos. Ya, coba dunia kecil sinagog yang sedang kacau oleh kuasa chaos, yaitu roh najis atau roh jahat tadi. Terus dengan otoritas yang sama seperti saat ia menata chaos pada awal penciptaan, ia memerintahkan ketidakberaturan itu untuk diam dan keluar, sehingga memberikan ketertiban atau kosmos dan damai sejahtera atau shalom dalam diri manusia itu dan dalam komunitas itu. Iya. Jadi kontemplasi alamiah kamu lihat Yesus masuk, akhirnya dia memerintahkan yang chaos tadi diam dan keluar, sehingga apa? Kosmos itu kembali tertib dan damai. Ya kan? Nah, itu artinya kamu sedang melakukan kontemplasi. Tapi kontemplasinya kitab sucinya kan tadi ini.
Apa kontemplasi kitab sucinya? Hah? Enggak. Kontemplasi awalnya kan ini. Tapi kan kitab sucinya juga ada logos, ada logonya kan. Jadi kamu nggak cuma lihat, oh, sinagog itu rumah ibadah orang Yahudi. Tapi kamu akan melihat apa? Hah? Iya, kamu akan lihat ada logonya. Inilah hati kita yang keok, lalu ditata oleh Yesus yang jadi tertib, jadi damai. Mulai nggak ngerti, nggak ngerti, nggak nyampe ini. Makanya dari awal saya sudah ragu, nggak ngerti. Oke, pelan-pelan ya. Nah, coba ini kan contohnya. Kamu lihat apa yang ada di kosmos di situ di cerita. Ada sinagog, ya kan? Ya, Yesusnya, semangatnya pasti. Ya, termasuk nih tua-tua orang Yahudi, ya kan? Lalu orang kerasukan, ada si iblis. Nah, terus kita amati. Logosnya masuk ke dunia kecil, sinagog, yang sedang kacau oleh chaos, najis. Ya kan? Lalu dalam otoritas itu dia menatap chaos itu, jadi pemerintah tidak teratur itu dia melakukan sehingga memulihkan kosmos dan damai sejahtera dalam diri manusia itu dan dalam komunitas. Ini kosmosnya. Nah, kitab sucinya apa? Kitab sucinya, kalau kita kontemplasi pada kitab sucinya apa? Ya, teksnya. Ini adalah peristiwa sama-sama menyatakan apa? Dia sang logos yang sama dapat menciptakan, memulihkan, dan memulihkan. Kenapa kok kita bisa ngomong ciptakan, memulihkan, dan memulihkan? Karena kita lihat ini nggak cuma kosmos, ini menjadi ada logonya, ya kan? Ini simbolnya, simbolis apa? Anak ada ini simbolis apa? Sinagog. Ini simbolis apa? Simbolis apa? Dia memulihkan apa? Dunia ini, termasuk ya hati kita nih, ya kan? Nah, maka dikatakan di sini logos yang sama dalam menciptakan itu juga memulihkan dan memuliakan. Nah, pokok saya bilang ini sang logos nih, karena Yesus ini bukan cuma manusia biasa, dia sang logos. Yesus ini apa logosnya? Yesus ini apa logosnya? Ya, sang logos, sang pencipta. Ya kan? Sang logos itu. Sinagog ini apa logos? Dunia ini yang kacau. Gitu. Yang chaos ini. Kan sinagognya jadi heboh kan? Baca Alkitab tiba-tiba kerasukan. Coba aja nanti dicepol ya. Ya kan? Si Krisman tiba-tiba bertsunami. Chaos itu. Yang khotbah jadi pingsan di depan. Nah, chaos. Nah, ini apa? Simbol apa? Kosmos. Nah, tadi. Dunia ciptaan yang chaos, tapi dipulihkan. Kamu tulis begitu. Ya. Itu kontemplasi alam dan kitab sucinya. Jadi ini 8 ini kayak setelah kamu sudah tulis panjang, kontemplasi apa ya ini ya? Nah, kontemplasi itu kan teorianya, apa makna rohaninya? Baik yang di alam maupun yang di kitab suci. Ya. Nah, itu cara Maximus membaca kitab suci. Oke, coba nih ya, kita baca ini dulu supaya kamu jelas. Tadi ada dua dunia ya, intelligible dan sensible.
Ya, jadi di dalam kosmos ini dunia sensibel. Kitab suci dunia intangible. Yang kamu khotbahkan kosmos atau kitab suci? Kitab suci kan? Maka kamu menyampaikannya nggak boleh hanya fenomena, harus intelligent. Ingat, yang kita khotbahkan bukan cuma kosmos, bukan kosmos. Yang kita khotbahkan apa? Kitab suci. Jadi kalau kamu cuma khotbah yang kosmos, ya udah saya cuma perlu cerita kalau kosmos ya. Saya juga perlu cerita sama kamu. eh ya pokoknya ada berapa, luas bentuknya berapa, kejadiannya itu seperti atau demonstrasi kemarin lah. Wah, demonstrasinya ada sekian ribu. Lalu demo di mana, kapan, ya ini ada yang ditabrak, dilindas, lalu chaos lagi. Kalau saya cuma cerita itu cuma kosmos. Apa yang terjadi? Salah nggak? Enggak juga. Karena kamu mau menjelaskan kosmos doang. Tapi masalahnya, saya kan bukan cuma wartawan yang memberitakan kosmos kan, kejadian di lapangan. Tapi kamu berdiri di Bimba itu sebagai apa? Pengkhotbah. Kamu bawa Alkitab nggak? Itu apa? Kamu bawa Alkitab untuk apa di Bimba? Krishna. Iya, kamu mau ngajarin itu kan, memberitakan, menjelaskan ayat-ayat Alkitab kan. Jadi dunia Alkitab suci itu dunia apa? Intelligible. Tapi dunia intelligible itu apa? Krishna. Dunia apa itu dunia intelligible? Logoi yang hanya dapat dipahami oleh logo itu dari mana logo itu? Logo itu dari mana? Logo itu dari mana? Bisa logos. Logo itu misalnya tadi ada sinagog. Terus kamu bilang logo itu sinagog itu punya logo. Nah, logo itu berasal dari mana? Dunia ciptaan, dari kosmos. Ada sinagog kan? Kalau masuk ke dalam Alkitab, jadi logoi sinagog. Nggak paham kayak gini. Sinagog, ini sinagog. Ini berarti gimana? Ini kosmosnya. Tapi sinagog ada nggak di dalam kitab suci? Ada toh? Apa namanya? Sinagog itu kalau bahasa Yunaninya apa? Nih. Nih, sunagoge. Nah, itu bahasa aslinya. Sinagoge. Ada nggak di kitab suci? Ada. Tapi dia berubah jadi apa? Dia berarti dia punya logo. Logonya dari mana? Dari titiknya aslinya ada. Dari kosmos itu sendiri datangnya dari mana? Kosmos ini, ciptaan ini datangnya dari mana? Logos. Oke? Nah, jadi ada logos, ada kosmos. Setiap kosmos punya logosnya sendiri-sendiri. Atau punya logo. Sinagog punya logonya nggak? Ada. Jadi kalau sinagog ditulis di dalam kitab suci, jadi ini sinagoge. Nah, berarti ini punya logo. Setiap ciptaan punya logo ya. Ciptaan apa aja ciptaan? Ya batu lah, ya pohon lah, ya
Ya ini. Ya kan? Nah, punya logoi. Kok disebut logoi? Ya karena udah ditulis dalam kitab suci. Jadi kitab suci mau menangkap apanya? Kamu akan khotbah tentang sinagog. Akankah kamu khotbah gini? Sinagognya warna apa? Luasnya berapa? Ya kan? Emang kamu kalau khotbah tentang sinagog, kamu cerita tentang sinagognya? Warnanya apa sinagognya? Luasnya berapa? Hah? Bentuknya kayak gimana sinagog? Isinya apa aja di dalam? Kan enggak kan? Kamu akan ngomong logonya kan? Oke? Kamu akan ngomong logonya. Apa logo sinagog tadi? Ini sinagog itu kayak ibarat alam semesta yang kacau, tapi diteratur oleh Yesus lagi. Kan gitu. Ya. Nah, jadi ada dunia intelligible dan dunia sensible. Dunia sensible itu di kosmosnya. Dunia intelligible ada di mana? Dunia logonya ada di mana? Kitab suci. Tapi nggak ada dunia logoi kalau nggak ada dunia fenomena. Kalau misalnya sinagog itu nggak ada, masa kitab suci nyatet? Nggak kan? Gitu. Oke. Misalnya Yesus ngajar di tepi danau. Danau itu ada kosmosnya nggak? Benar ada nggak? Ada. Tapi kalau dicatat dalam kitab suci, danau itu menjadi apa? Logoi. Logoi danau. Yesus mengajar di atas gunung, di bukit. Bukit itu logoi. Maka kalau logoi pasti ada maksudnya. Kenapa Yesus mengajar di atas bukit? Nah, kamu harus temukan misalnya kan di Matius pasal berapa itu kan Yesus mengajar di atas bukit kan? Nah, apa maksudnya dia mengajar di atas bukit? Itu ada logonya. Itu ada dunia logonya. Nah, kamu harus pahami. Paham nggak di sini? Ya. Nah, misalnya kayak tadi, Yesus masuk ke sinagog. Sinagog itu ada logonya nggak? Ada. Oke. Nah, itu tentang dua dunia ini udah paham belum? Oke, sekarang ini. Tadi kan saya katakan ada kitab alam, kitab suci. Ya, atau buku ciptaan dan buku kitab suci. Coba baca nih, Risna. Nggak tahu yang mana. Ini dong, implikasi. Doktrin ini secara langsung membuat secara maksimus membaca dua kehidupan. Ya, Penciptaan. Setiap objek alamiah adalah sebuah simbol teologis. Balik penampilan luarnya atau fenomena, ya. sesungguhnya logosnya yang lahir dan mengungkapkan sesuatu tentang penciptaan. Lah iya, tadi kan sudah jelas ini. Buku ciptaan itu di mana? Kosmos. Kosmos itu bisa langsung kamu lihat. Nah, ini kosmos ini. Alam sekitar kita ini kosmos. Ya. Tapi kamu jangan cuma melihat oh ini ciptaan gitu. Nah, kamu harus melihatnya sebagai satu dunia, sebagai satu objek yang kita sebut sebagai simbol teologis. Jadi Masimus melihat pohon, melihat alam semesta, itu bukan cuma sebagai objek alami, tapi objek alami yang adalah sebuah simbol teologis. Kenapa? Kenapa simbol teologis? Ya, misalnya kamu lihat sinagog atau kamu lihat gereja, bangunan gereja. Itu ada simbolnya, ada simbol teologisnya. Kenapa? Nah, di balik penampilan luar gedung inilah kan seperti ini bentuknya kan. Nah, di balik penampilan luarnya tersembunyi apa? Ada logosnya. Jadi kalau saya lihat Hartono ada logosnya. Nggak sekedar ini orang namanya Hartono doang. Yang agak gemuk dikit. Nah,
ketimbang si Rahmat. Kurus, ya kan? Gak cuma gitu, gak cuma penampakan luar, tapi apa kok ada simbol teologis? Ada logosnya. Jadi kamu ada logosnya. Semua orang ada logosnya di sini. Nah, itu yang ada di dalam kosmos. Maka kalau di dalam kitab suci ada logos-logo, itu asalnya dari mana? Oh, iya, dari ciptaan ini, dari apa? Fenomena ini. Tersembunyi logos yang ilahi. Nah, logos ini fungsinya apa? Misalnya dalam diri Hartono ada logosnya. Nah, itu menyingkapkan apa? Jadi Hartono itu bukan cuma penampilannya modelnya gini, tapi di balik itu ada logos. Nah, logos itu fungsinya apa? Bukan. Ini mengungkapkan sesuatu tentang sang logos. Kan? Ada logos, pasti mau mengungkapkan apa? Nah, logos yang besar itu. Berarti setiap ciptaan, mau itu gunung, mau itu pohon, mau itu batu, tumbuhan, binatang, manusia, semuanya punya apa? Tampilan luar kan? Punya objek kan? Ya kan? Nah, tapi tersembunyi apa? Logos yang mengungkapkan apa? Nah, begitu itu ditulis di dalam kitab suci, berarti ada sesuatu nggak? Ada logos nggak yang mau yang diungkapkan? Ada. Paham? Jadi kayak Risna kecil-kecil gitu, dia mengungkapkan sesuatu tentang penciptanya. Ya kan? Wiki jelek gitu, mengungkapkan sesuatu tentang itu penciptanya. Oke? Nanti kalau diikuti cantik, nggak bisa belajar. Langsung melayang-layang terus. Oke, ini tentang penciptaan paham. Jadi kosmos itu juga disebut kitab. Kitab itu kan buku ya, buku alam atau buku cipta. Berarti di dalam kosmos ini ada logos kan? Ada. Ada logos, ada logo. Setiap kita di sini ada logonya. Kayu diciptakan ada logonya. Hutan diciptakan ada logonya. Artinya logo itu mau mengungkapkan sesuatu tentang penciptaan. Apa? Sesuatu itu apa? Itu tugas kamu cari tahu. Tadi sinagog. Yesus masuk ke sebuah sinagog. Sinagog itu ada logonya nggak? Apa itu? Nah, kamu cari tahu. Nah, makanya tadi kan saya udah kasih tahu. Perlulah eksegesis. Apa makna logonya? Apa makna sinagognya? Tadi ini kayak seperti dunia yang chaos. Ya. Oke. Yang kedua, Buku kitab suci. Setiap kata, narasi, dan buku dalam Alkitab adalah sifat simbol tentang di balik huruf-huruf dalamnya atau grama, sembunyi makna spiritualnya atau pneuma atau logos. jadi karena ini ada, misalnya sinagog itu ada di dalam kitab suci, akhirnya kitab suci ini kan jadi simbol. Simbol dari apa? Simbol dari alam semesta ini. Namanya dunia simbolis. Jadi kitab suci itu isinya apa? Simbol-simbol semua. Kata-kata semua ini kayak gini. Nah, ini kan simbol ini. Ini. Ya. Ini simbol semua ini. Simbol dari
Waktu Yesus masuk sinagog, kosmosnya ada nggak? Ada. Tapi sekarang ditulis, itu jadi simbol. Ini simbol ini. Kitab suci isinya cuma kata-kata begini. Tapi kata-kata ini jadinya punya apa? Logon atau logos. Karena ciptaan itu sekarang dipindahkan ke dalam simbol. Nah, ini sekarang masuk ke sini. Peristiwa Yesus di sinagog. Kosmosnya ada nggak? Tapi di kitab sucinya ada nggak? Ada juga. Jadi di sini ada logosnya, di kitab suci ya logosnya jadi sama ada. Jadi logos-logonya itu tidak kesini. Nah, waktu kamu mau ngajarin itu, kamu pakai yang mana? Kitab suci kan? Karena kamu kan nggak bisa menghadirkan kosmosnya lagi. Kosmos sudah lewat. Udah masa lampau. Kamu coba bisa menghadirkannya lewat cerita di kitab suci. Mungkin bisa lah ya di video kan pakai AI segala macam. Tapi kan itu kan virtual ya kan, nggak real. Tetap aja itu nggak real. Walaupun bisa difilmkan ya. Tapi yang kamu korbankan kan kitab sucinya. Nah, itu dia. Berarti kita tetap tugasnya kita mencari di balik huruf itu ada apa? Logosnya atau logonya. Jadi tujuan kita, kamu baca kitab suci itu jangan cuma ceritakan, makanya di sini kamu jangan cuma ceritakan yang historis. Yang historis itu berarti kamu cuma cerita ulang yang kosmosnya. Kamu belum cerita yang logosnya. Karena apa? Di sini dia bilang di balik huruf-huruf literalnya tersembunyi makna spiritual. Misalnya tadi di balik huruf sinagog ini ya, atau kata ini, nah, di balik huruf sinagog ini ada makna logonya atau ada makna spiritualnya atau rohaninya atau logosnya. Paham? Nah, coba baca lagi. Dengan demikian, tugas penafsir atau dan secara konsisten dalam melakukan pelintasan atau via basis dari yang terlihat menuju yang terlihat, dari fenomena menuju logosnya, dari menuju logos. Nah, itu dia. Jadi tugas kamu nih sebagai penafsir, bahkan setiap orang Kristen nih ya, yang ngakunya baca kitab suci nih, karena nggak semua orang Kristen baca kitab suci ya, cuma pajangan di rumah. Tugasnya apa? Dia basis. Melintas. Ini makanya tadi saya bilang. Melintas. Kan? Ini namanya apa ini? Ya, basis. Melintas. Melintas itu berarti melewati. Melintas dari yang terlihat, tadi sinagog itu terlihat, menuju yang tidak terlihat. Apa yang tidak terlihat? Logosnya kan? Kayak Hartono terlihat nggak? Terlihat, karena dia kosmos. Tapi di balik yang terlihat, dalam diri Hartono ada apa? Logosnya, terlihat nggak? Ya, kamu harus pilih, kamu yang cari tahu itu, apa yang tidak terlihat. Makanya sulit. Nggak gampang kita menemukan yang melintasi dari yang terlihat menuju yang tak terlihat, itu nggak gampang. Atau dari fenomena menuju logosnya, dari huruf menuju rohnya. Ya. Terus? Kedua buku ini pada dasarnya adalah sistem simbolis yang dapat dikonfigurasikan, dan keduanya berasal dari dan menunjukkan kepada sang logos yang satu dan bersama. Iya. Jadi kedua buku ini, maksudnya Alam, Kosmos, dan Kitab Suci tadi, ini semuanya sama-sama
satu sistem simbolis yang bisa dipertukar. Jadi kamu mengamati apa? Dengan kamu baca kitab suci ya sama aja. Bisa ditukar. Ya, kamu mengamati sinagog dengan kamu amati sinagog yang di kitab suci ini sama. Sama-sama ada logonya kan? Cuma yang satu bentuk huruf, kitab suci kan bentuk huruf kan? Kalau yang kosmos, objeknya, realnya. Jadi bisa dipertukarkan. Sama kayak kamu amati gunung, ya, itu bisa dipertukarkan dengan kamu merenungkan misalnya apa yang dalam kitab suci yang ada gunungnya. Itu misalnya sama. Oke. Jadi satu sistem simbolis yang bisa dipertukarkan. Kenapa? Kamu merenungkan gunung yang ada logonya dengan yang kitab suci gunung ada logonya, itu sama-sama apa? Logo yang berasal dari logos yang sama. Siapa? Sang Logos Kristus itu. Ya. Karena keduanya berasal dari dan menunjuk kepada Sang Logos yang satu dan sama. Nah, sekarang kita mau melakukan pelintasan nih, dia basisnya. Oke. Nah, ini kita lihat satu teorinya ya. Nanti kita lihat satu contoh yang lain. Tadi udah sampai contohnya kan, tadi sinagog itu moral, anagogis, alam. Nah, nanti ada lagi nanti bagaimana setelah merenungkan itu kamu melakukan praksis dan teori ya. Jadi di dalam kita nggak hanya sibuk ini sama sekali lagi ya, tapi kita juga harus mendengar kamu sebagai penafsir. Seringkali ini terlupa. Kita sibuk dengan kitab sucinya, tapi kita lupa yang bacanya ini kondisinya gimana. Ya kan? Nah, maka harus ada penafsirnya, harus masuk ke tahap praksis dan teorinya. Oke, baru setelah itu masuk ke teosis. Jadi 3, praksis, teoria, teosis. Ini buat penafsirnya. Jadi poin 9 dan 10 itu buat orangnya. Tadi 7, 8 itu kitab sucinya. 9, 10 penafsirnya, orangnya. Paham? Nah, baru nanti ke 10 kesimpulannya. Baru 11 kamu bikin homili. Ini buat kamu sama orang lain. Jadi homili itu langkah terakhir. Bukan baca ayat langsung bikin khotbah. Nah, kamu harus eksegesis dulu gitu. Baru nanti kamu bisa bikin khotbah. Kalau enggak nanti kamu akan jatuh ke hal-hal moral aja nanti. Nah, itu yang saya nggak mau. Kalau kamu murid Maximus, ya, kamu akan berpikiran seperti dia gitu loh. Ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat satu dia basis dulu. Nanti kita lihat. Nanti kamu bisa baca ya, contoh homilinya pasti akan berbeda. Ya, homilinya akan berbeda kalau kamu nanti sudah bisa menangkap tiga-tiganya ini. Jadi tugas kamu sih ya, tangkap tiga-tiganya ini. Kosmos, ya kitab suci, ya tafsirnya, kayak gitu. Sampai nanti dari penafsir itu kamu akan menuju logos. Kenapa kamu kok menuju logos? Kamu penafsir kan juga punya logos. Logos ini nanti akan menuju kemana? Sang. Nah, kita seringkali lupa fokusnya kepada kitab suci, khotbahnya,
Tapi kita nggak hidupi. Maksudnya nggak ada nggak ada praktik asketisnya dan kontemplasinya, nggak ada. Apalagi teosis, ya. Jadi Maximus itu kan punya 3 ya. Ini kan nanti kita pelajari di dogmatik. Nah, ini ada 3. Ini ya, yang di liturgi kosmik itu ya. Nih, ada praksis. Nih, 3 tahap kehidupan spiritual. Ini buat kita nih. Praksis, teoria, teologia. Sehingga waktu kamu baca kitab suci pun, ya, kamu menjalani 3 tahap ini. Ada prakteknya, praksis itu berarti pemurnian hati. Lalu ada teoria, kontemplasinya, kontemplasi alamnya. Sekarang kamunya yang melakukan kontemplasi. Dan teologianya. Nah, ini ke teosisnya. Teologi itu istilahnya teologi. Jadi teologi yang murni ini ya ini. Pengetahuan mistik tentang Allah. Tapi itu tahap ketiga. Dicapai setelah kamu melakukan praksis dan teoria. Baru bisa sampai teologi ya. Begitu. Ya. Nah, sehingga poin 9 dan 10 ini mengajak kita menuju teosis. Ini kitanya. Tapi di dalam tafsiran, di dalam kitab suci sendiri, ada nggak teosisnya? Ada. Jadi bedakan ya. Kitab suci sendiri kan, yang tadi disebutnya storage, jadi ya, spiritual, moral, dan anak. Tapi ini dalam kitab suci. Tapi kamu sebagai penafsir gimana terhadap ini? Nah, kamu sebagai penafsir kan ada logosnya nih kan? Sama. Kamu juga harus punya apa? Sis. Ya kan? Kalau di sini ada spiritualnya, kamu juga di sini harus ada apa? Teorianya atau spiritualnya. Di sini ada analogisnya, kamu juga harus ada Jadi teksnya itu berlaku buat kamu. Buat kita nih yang baca. Gak cuma buat orang lain gitu. Tapi buat kita dulu. Nah, jadi apa yang ada di dalam kitab suci sekarang harus balik lagi. Nah, itu namanya melintas. Jadi di sini kosmos melintas ke kitab suci. Kitab suci melintas ke si penafsir. Jadi hidup kita itu sama seperti kitab suci ini. Kitab suci ngomong A, ya kita menghidupi A. Kitab suci yang ngomong B, ya kita menghidupi B. Gitu. Nah, itu namanya diabasis. Nih, coba kita baca ya. Diabasis. Nah, dinamika melintasi spiritual, perlintasan spiritual. Coba baca lagi, Krisna. Diabasis adalah konsep dinamis yang menjelaskan gerakan ganda dalam keselamatan, penurunan atau katabasis, Tuhan kepada manusia dan kenaikan atau anabasis, manusia kepada Tuhan. Dan ini terjadi baik pada skala kosmik atau makrokosmos maupun pada skala individu atau mikrokosmos. Oke, jadi diabasis itu apa? Hah? Diabasis itu perlintasannya itu ada penurunan, berarti Tuhan kepada manusia. Lalu ada anabasis. Nah, naik. Jadi kayak gini.
Historis itu kan di bawah. Naik kan? Spiritual. Naik kan? Moral. Naik kan? Fokus. Makin tinggi. Sama hidup kita juga begitu. Kamu sebagai penafsir, anabasis ini. Naik. Naiknya kepada Tuhan. Maka tujuan akhirnya apa lagi? Nagokis atau kepada sang logos ini. Oke. Nah, ya basis itu karena Tuhan udah turun dulu nih kata basis supaya manusia bisa naik pada Tuhan. Nah, makanya karena ini kan gerakan ya. Menunjukkan itu kita hidup. Jadi Maximus itu memperhatikan namanya gerak atau kinesis. Kan waktu itu kita udah bahas ya. Tentang gerak ya kan. Masih ingat nggak? Ini, gerak atau kinesis. Ya kan? Gerak dari setiap makhluk menuju kesejahteraan dan akhirnya menuju ke keberadaan abadi. Keberadaan abadi ya teosis itu. Jadi gerak ya. Nah, sekarang dia basis makrokosmik misteri 3 inkarnasi logos. Ada 3 model inkarnasi. Selama ini yang kamu tahu inkarnasi itu maksudnya apa? Iya, Yesus jadi Allah jadi manusia. Tapi inkarnasi bukan cuma itu. Oke? Mau ini ya, ambil baju ya. Oke lah, kita break dulu.